Karena dia akan menjadi pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak dekat dengan Tuhan, alamatlah keluarganya. Itu ya. Anak-anaknya akan alamat, istrinya akan alamat gitu. Nah, jadi saya apresiasi teman-teman, bro-broku yang bergabung malam hari ini gitu ya. Kadang-kadang orang bilang, wah cupu, ya kan tempat tongkrongannya, masa tempat tongkronganmu di tempat yang begitu, emangnya kamu menjadi pendeta gitu ya. Nah itu kan hasutan iblis gitu, karena iblis tahu kok gitu. Kalau ada laki-laki yang dekat dengan Tuhan, maka ini akan menjadi penentu. Iblis tahu sangat itu. Maka ini akan penentu gitu. Suatu saat nanti dia akan menjadi pemimpin, entah pemimpin apapun dia, entah pemimpin di perusahaannya, di tempat kerjanya, bahkan pemimpin di keluarganya. Kalau dia seorang laki-laki dekat dengan Tuhan, wah ini sangat penentu sekali. Iblis tahu itu. Dan iblis berjuang bagaimana caranya kaum laki-laki ini bisa menjauh dari yang namanya persekutuan. Gitu. Jadi kita kaum laki-laki tetap semangat, gitu ya. Kaum perempuan juga tetap semangat, gitu. Oke? Jadi malam hari ini tema yang diberikan ke Abang itu tentang gereja dan persekutuan. Jadi malam hari ini kita belajar tentang apa itu gereja, apa itu persekutuan, gitu ya. Jadi sebelum Abang menjelaskan panjang lebar, yang namanya gereja, banyak pemahaman orang yang keliru tentang gereja, gitu ya. Jadi orang memikirkan gereja itu selalu yang namanya organisasinya, selalu yang namanya gedung. Nah, akhirnya orang terjebak dalam pemikirannya seperti itu. Maaf kata, waktu saya datang ke kota ini gitu ya, saya survei kota ini gitu ya, saya survei dari kota ini, banyak sekali gereja secara organisasi, secara gedung itu ada di kota ini. Dari satu jalan itu berderetan, gereja A, gereja B, gereja C gitu ya, banyak sekali. Nah, dalam pikiran saya waktu saya datang, berarti dengan banyaknya gedung gereja di kota ini berarti banyak juga orang Kristen. Dengan banyaknya orang Kristen, itu logikanya ya, logika paralelnya gitu ya, logikanya. Dengan banyaknya orang Kristen di kota ini berarti pasti kota ini mengalami banyak perubahan. Karena kenapa? Karena banyak orang Kristen di kota ini. Nah, sebelum saya datang ke sini, saya bekerja di dinas pendapatan, di pemerintahan sebelumnya. Dinas pendapatan daerah. Ternyata apa yang saya lihat, tidak seperti itu. Tidak berbanding lurus dengan banyaknya gereja dan dengan banyaknya orang Kristen. Malah yang saya lihat di kantor-kantor saya itu, tempat saya bekerja itu banyak orang Kristen di sana. Tetapi sulit kita bisa membedakan yang mana yang Kristen, yang mana yang orang dunia. Semuanya mirip, sama. Jadi tidak ada melakukan perubahan, tidak ada impact-nya gitu. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Ya salah satunya karena banyak sekali orang yang tidak memahami tentang makna gereja itu. Orang hanya berpikir tentang gereja itu secara organisasinya, secara gedungnya. Orang akan bangga kalau dia sudah bergereja. Orang akan bangga kalau setiap hari Minggu dia sudah pergi ke gedung gereja. Dia akan bangga, wah saya sudah menunaikan kegiatan agamawi saya. Berarti saya sudah selesai melakukannya. Saya sudah benar, saya sudah kudus karena saya sudah melakukannya, gitu ya. Nah, akhirnya orang terjebak. Nah, yuk kita belajar tentang apa itu gereja. Pemahaman gereja itu ada dua, gitu ya. Baik itu gereja secara individu dan gereja secara organisasi. Karena orang sering menyebutkan gereja itu secara organisasi. Nah, gereja itu juga berbicara tentang individu kita gitu. Nah, kalau kita belajar dari perkembangan gereja gitu ya, awalnya dari jemaat mula-mula. Murid-murid Yesus gitu ya, itu awalnya. Mereka belum ada organisasinya, teman-teman. Mereka belum berbentuk organisasi gitu. Akhirnya setelah jemaat mula-mula itu dari rasul-rasul itu berkembanglah percabangan-percabangan gereja. Yang pertama bukan bentuk organisasi dulu, yang muncul itu adalah denominasi. Ada yang namanya Calvinis, ada yang namanya Metodis, ada yang namanya Anabaptis, ada yang namanya Baptis, ada yang namanya Ortodoks dan macam-macam. Setelah itu berkembang ke zaman kita lagi, maka muncul yang namanya organisasi-organisasi gereja. G inilah, G itulah gitu ya.
Nah, kita harus paham kenapa kita sekarang ini ada organisasi gerejanya, ada contohnya GPIB, GSJA, dan macam-macam itu kan nama organisasi. Kenapa harus ada organisasi? Karena kita ini ada tinggal di negara hukum, teman-teman. Syaratnya orang untuk berserikat itu, berkumpul itu, harus ada payung hukumnya. Itu syarat dari negara kita. Kalau kita berkumpul, bersyarikat gitu ya, berkumpul rame-rame gitu ya, melakukan kegiatan, kalau tidak ada yang namanya payung hukum, yang namanya organisasi mengayomi itu, maka bagi negara perkumpulan kita itu ilegal. Nah, karena kita ada negara hukum, maka muncullah yang namanya organisasi gitu ya. Organisasi gereja itu supaya secara negara pun kita legal. Perkumpulan kita legal oleh negara, gitu ya. Nah, tapi kita nggak membahas banyak di situ. Kita membahas tentang gereja yang secara individu. Gereja, arti gereja yang sesungguhnya. Arti gereja itu asal muasalnya dari perjanjian baru, di Matius, waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus di atas batu karang inilah, itulah pertama kalinya Yesus menyampaikan tentang gereja itu. Di dalam bahasa Yunani, gereja itu artinya eklesia. Itu merujuk tentang, eklesia itu merujuk tentang pribadi per pribadi. Gitu ya. Yesus bukan lagi berbicara tentang organisasi atau kelompok, tetapi Yesus berbicara tentang pribadi per pribadi yang disebut dengan eklesia. Itu adalah gereja. Kan ada lagu sekolah minggunya. Gereja bukanlah gedungnya, bilangnya kan, tapi orangnya, gitu kan. Jadi gereja itu asal katanya dari bahasa Yunani, di Alkitab Yunaninya, bahasa aslinya, itu eklesia. Apa arti eklesia itu? Eklesia itu, itu keluar. Kleo itu dipanggil. Atau kalau digabung, dipanggil keluar. Eklesia itu berarti dipanggil keluar, orang-orang yang dipanggil keluar. Yuk kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 2 ayat 9. Seharusnya tadi saya mau buat PowerPoint ya, tapi karena nggak sempat, abang baru pulang dari kampus juga, lagi ngajar tadi praktikum gitu, jadi nggak sempat buat PowerPoint-nya gitu. Oke, 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau teman-teman udah dapatkan, bisa diperhatikan Alkitabnya, abang akan bacakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah, nah di garis bawah ini, yang telah memanggil kamu keluar. Keluar dari mana? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang telah memanggil kamu keluar. Arti dari kata eklesia tadi itu adalah dipanggil keluar. Keluar dari apa? Dari kegelapan kepada menuju pada terangnya yang ajaib. Artinya gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kapan kita menjadi orang-orang yang keluar dari kegelapan? Waktu kita pertama kali membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itulah kita dipisahkan dari kegelapan. Saat itulah kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Saat itulah pribadi kita menjadi eklesia. Menjadi orang-orang yang keluar dari kegelapan. Saat itulah pribadi kita menjadi yang namanya eklesia atau gereja. Gitu ya. Saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, disitulah Yesus hadir. Di situ ada gereja. Nah, saat ini kita bersekutu seperti ini juga gereja.
Kita sedang bersekutu. Kita adalah kumpulan-kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan. Kita adalah eklesia. Ada beberapa banyak eklesia yang bergabung hari ini. Ada berapa banyak gereja yang bergabung hari ini? Saya nggak bisa lihat nih, ada berapa banyak nih gitu ya. Yang melakukan persekutuan. Jadi, itulah yang disebut dengan eklesia. Itu yang disebut dengan gereja. Itu pribadi kita. Orang yang dipanggil keluar. Gitu ya. Dari kegelapan. Syaratnya kita sebagai individu, sebagai pribadi menjadi gereja, menjadi eklesia apa? Ya kita harus dikeluar dulu dari kegelapan. Barulah kita memenuhi syarat menjadi eklesia. Bagaimana cara kita keluar dari kegelapan? Ya kita harus percaya dan menerima Yesus. Karena darah Yesus, pengorbanan Yesus lah yang bisa membuat kita keluar dari kegelapan. Yang bisa memisahkan kita dari cara hidup kita yang lama. Yang bisa memisahkan kita dari kegelapan. Waktu kita mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang jahit. Masuk ke dalam terangnya yang jahit. Itulah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Itu ya. Nah, itulah pengertian eklesia yang sebenarnya, gereja yang sebenarnya. Yang Yesus sebutkan beberapa kali di dalam Perjanjian Baru. Yesus di dalam Matius berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan eklesiaku. Nah, itu harus kita sadari dulu, gitu ya, bahwa kita inilah gerejanya. Saya, Dickson, adalah eklesia. Saya adalah gereja. Kenapa saya bilang saya gereja? Karena saya sudah dikeluarkan dari kegelapan. Saya sudah dipanggil dari kegelapan. Saya adalah eklesianya. Nah, terus gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Nah, kita ini kan ada banyak udah nih, eklesianya ada banyak nih. Saya, yang saya lihat di sini, Christina, Herlina, Bobby, dan sebagainya gitu ya. Banyak teman-teman yang lain. Nah, kita ini adalah eklesia-eklesia yang akhirnya bersekutu. Karena kita adalah kelompok orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus, harus kita sadari bahwa saat kita menjadi orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya ajaib, Eklesia Dickson, Eklesia Christina, Yunita, dan lain-lain gitu ya. Saat kita ini menjadi orang-orang yang dipanggil dari kegelapan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersekutu. Karena kenapa? Karena kita udah satu habitat. Karena kita sudah satu DNA. Karena kita sudah satu frekuensi. Gak ada alasan untuk kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Karena kita adalah eklesia. Adalah orang-orang, kumpulan-kumpulan orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi kalau ada eklesia yang tidak mau bersekutu dengan rekan-rekannya, dipertanyakan. Kenapa? Nah, nanti kita akan bicarakan tentang persekutuan. Kita fokus ke gereja dulu. Nah, sekarang Abang mau bahas tentang gereja, pemahaman tentang gereja secara organisasinya. Gitu ya. Ini yang banyak orang juga terjebak. Gitu. Gereja secara organisasi ya. Gitu. Nah, apakah tidak boleh ada organisasi gereja? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seperti yang Abang bilang tadi ya, karena kita ada di negara hukum, ya harus ada payung hukum yang menaungi eklesia-eklesia yang mau berkumpul tadi itu, yang mau bersekutu itu. Maka dibentuklah sebuah organisasi gereja. G apakah dia, gitu kan? Nah, tapi bukan hanya sekedar secara organisasi. Banyak orang yang terjebak dengan organisasi. Esensinya bukan itu. Organisasi penting, organisasi gereja penting, tapi esensinya bukan itu. Esensinya sebuah organisasi gereja adalah dia harus menjadi
rumah rohani. Itu yang paling penting. Rumah rohani itu adalah tempat di mana rumah itu membawa setiap orang yang ada di dalamnya bertemu dengan Tuhan, mengalami pertumbuhan. Itu yang disebut dengan rumah. Teman-teman, kalau teman-teman di rumah masing-masing, apa yang teman-teman alami? Artinya seperti ini, teman-teman ada di rumah, kan dari bayi, secara jasmani ya, ini berbicara secara jasmani. Teman-teman dilahirkan di rumah teman-teman oleh bapak dan mamanya gitu ya. Gak langsung dewasa seperti ini kan. Pasti ngek, tidak berdaya, hanya berbaring gitu kan. Apa yang dilakukan oleh rumah terhadap teman-teman? Apakah dibiarkan begitu saja? Apakah mamamu, bapakmu saat kita lahir, udah lahir, brojol aja, terus orang tua kita bilang begini, selamat datang di dunia anakku, silakan berjuang sendiri ya. Kami sudah melakukan tugas kami, silakan berjuang sendiri. Kan nggak begitu. Apa yang mereka lakukan sebagai rumah bagi kita, mereka akan melakukan perlindungan bagi kita. Mereka akan memberi makanan bagi pertumbuhan kita. Sampai akhirnya hari ini kita bisa besar seperti ini. Badan kita bisa bertumbuh, karena kenapa? Karena di rumah kita dikasih makan sama bapak mama kita. Ada pertumbuhan yang kita alami. Kalau kita sakit nih teman-teman, kalau teman-teman waktu di rumah kan sekarang rata-rata di kos. Dulu waktu teman-teman di rumah, kalau teman-teman lagi demam, apa yang teman-teman lakukan? Lari. Enggak kan? Ah, saya lagi demam nih, saya mau ke bawah pohon aja. Enggak, semua orang yang sakit pasti lari ke rumah. Istirahat di rumah. Benar ya? Supaya apa? Supaya dia mendapatkan penanganan, perawatan di rumah. Oleh siapa? Oleh orang tuanya kah? Kakaknya kah? Adiknya kah? Ada keluarga di sana. Kalau teman-teman ada masalah, larinya kemana? Ke rumah. Ada persoalan, larinya kemana? Ke rumah. Akhirnya kita bisa bertumbuh saat ini. Ya karena rumah memberi makan kita. Bapak mama kita memberi makanan kepada kita. Akhirnya kita bisa punya pendidikan seperti ini. Siapa yang memfasilitasi itu supaya kita akhirnya bisa pinter seperti ini gitu ya. Ya rumah juga. Rumah kita yang memfasilitasi itu. Orang tua kita yang memberi biaya untuk kita kuliah gitu ya. Rumah itu sangat penting. Nah, gereja secara organisasi esensinya adalah dia harus menjadi rumah rohani bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Yang berperan membawa orang-orang yang di dalamnya ini menjadi dewasa secara rohani. Mereka bisa makan makanan rohani yang murni, yang baik, yang sehat. Akhirnya orang-orang itu bisa bertumbuh dengan baik secara rohani. Secara rohani dia sehat. Secara rohani dia kuat. Karena kenapa? Karena gereja secara organisasi berperan menjadi rumah rohani. Makanya di dalam gereja itu sebenarnya merupakan kegiatan pemuridan sebenarnya. Gereja itu nggak cukup hanya ya hari Minggu khotbah. Setelah khotbah, silakan para anggota jemaatnya cari jalan masing-masing. Tapi gereja secara organisasi itu juga adalah sebenarnya merupakan kegiatan pemuridan. Di mana apa? Di mana orang saling perhatikan, saling membimbing, saling menegur. Itulah gereja secara organisasi itu. Perannya seperti itu. Tetapi banyak orang yang gereja-gereja sekarang yang kebablasan. Lebih mementingkan organisasinya daripada esensinya. Bahwa dia akan harus menjadi rumah rohani bagi jemaatnya. Yang dipentingkan adalah organisasinya, bagaimana organisasi GEKU ini bisa semakin besar, semakin termasyhur, dan semakin terkenal. Dilupakan esensinya, gitu ya. Teman-teman, kalau semua gereja di permukaan bumi ini, secara organisasi ya, saya ngomongnya,
Kalau semua gereja secara organisasi yang ada di permukaan bumi ini mengerti perannya bahwa dia harus menjadi rumah rohani, saya nggak akan kebayang orang-orang yang ada di dalam gereja itu, yang berkumpul di dalam G itu, akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Saat mereka, orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa ini, pergi ke profesi mereka masing-masing, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mengubah tempat mereka. Entah kayak ada yang dari dunia pemerintahan, dunia bisnis, dunia kesehatan, dunia pendidikan, maka mereka akan mengubah itu semua. Maka kemuliaan Tuhan akan terlihat di tempat demi tempat di mana-mana. Tapi sayangnya ada beberapa gereja yang tidak memahami itu secara organisasi. Sibuk dengan organisasinya, akhirnya meninggalkan esensinya sebagai gereja yang harus menjadi rumah rohani. Ya teman-teman ya. Gitu. Nah, tapi yang terpenting yang harus kita sadari, oke lah, jangan kita nunggu, wah G ku nggak seperti itu bang. G ku belum jadi rumah rohani bang, jadi susah aku. Oke, jangan kita tunggu seperti itu. Kalau kita sadar sekarang bahwa kita lah eklesianya, ayo kita bergerak. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, menuju terangnya yang ajaib, dan kita ada menjadi eklesia, gerejanya Tuhan, maka kita akan bertindak. Gitu ya. Nah, teman-teman, kita sebagai eklesia, pribadi kita sebagai eklesia, ada 3 tugas tanggung jawab kita. Suka tidak suka teman-teman, kalau teman-teman sudah jadi eklesia, 3 tanggung jawab ini harus teman-teman dan saya lakukan. Kita harus berperan dalam 3 tugas ini. Kalau kita adalah pribadi yang sudah keluar dari kegelapan menuju terangnya ajaib, maka 3 tugas ini akhirnya secara otomatis melekat dalam diri kita dan harus kita lakukan, gitu ya. Tanpa komando, tanpa disuruh siapa-siapa, kita sudah harus sadar, saya ini eklesia, saya ini adalah gereja, karena saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang ajaib. Maka saya harus lakukan ketiga hal. Gitu ya. Apa itu tugas eklesia? Yang pertama itu yang disebut dengan diakonia. Mungkin teman-teman di PMK Teknik ada divisi diakonianya. Gitu ya. Ini panggilan gereja, ini panggilan eklesia, ini panggilan kita sebagai gereja, sebagai pribadi eklesia, gitu ya. Yang pertama itu adalah diakonia. Apa itu diakonia? Melayani. Jangan sampai kita-kita yang sudah terima Yesus, kita yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, nggak mau melayani. Waduh. Dan teman-teman, pelayanan itu bukan berbicara hanya sekedar seperti teman-teman yang tadi jadi WL. Bukannya sekedar itu, ya itu termasuk bagian dari melayani. Tetapi melayani itu bukan hanya lingkup itu saja. Melayani itu adalah kita sebagai eklesia, waktu kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita melayani masyarakat, itu juga peran eklesia. Kita berperan aktif. Engkau membantu orang kesusahan, itu pelayananmu. Engkau mau mendengar yang kecil-kecil ya, kau mau mendengar temanmu lagi curhat, lagi kesaksian, itu pelayananmu terhadap temanmu. Jadi tugas eklesia itu adalah melayani. Entah itu melayani sesama, atau melayani keluar ke masyarakat umum. Nah, itu tugas eklesia, teman-teman. Itu tugas kita sebagai eklesia, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh, gitu kan. Engkau mendoakan temanmu, engkau mendoakan bapakmu, engkau mendoakan ibumu, engkau mendoakan saudaramu.
itu juga bagian dari pelayananmu bagi mereka. Engkau bersyafaat bagi keluargamu, itu juga bagian dari pelayananmu. Memang itulah peranmu sebagai eklesia, teman-teman. Itu tugas yang pertama dari eklesia, gitu ya, dari diri kita sebagai eklesia. Yang kedua, tugas yang kedua itu adalah marturia, gitu ya. Kalau tadi diakonia, kalau sekarang marturia. Jadi jangan teman-teman nanti bilang begini, wah di PMK kita kan ada divisi diakonia nih, ada teman kita sakit, ada teman kita kesusahan, biar mereka aja. Oh, enggak begitu teman-teman. Teman-teman divisi diakonia itu hanya mengkoordinir kita saja, tapi kita semua harus berperan karena kita adalah eklesia. Ada teman kita sakit, datengin, doakan dia, berarti kau sedang melayani dia. Ada temanmu kesusahan, datengin, bantu dia sebisamu, berarti kau sedang melakukan peranmu, melayani dia, saling melayani. Yang kedua itu adalah marturia. Tugas kita sebagai eklesia, orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib adalah yang kedua marturia. Apa itu marturia? Bersaksi. Tugas kita adalah bersaksi. Dengan teman-teman seperti tadi, kesaksian. Ya, dia sedang bertugas sebagai dirinya, sebagai eklesia. Dia sedang bersaksi. Jadi teman-teman, kita jangan pelit-pelit kesaksian. Ayo teman-teman, ada yang kesaksian nggak? Pikir, kayaknya kesaksianku kurang bombastis deh. Tunggulah nanti kalau ada, nanti aku kesaksian, aku sempat meninggal tapi bangkit kembali, nah itu baru dia kesaksian gitu ya. Itu baru bombastis gitu. Jangan tunggu seperti itu teman-teman gitu. Sekecil apapun kemurahan Tuhan dalam hidup, kau saksikan itu. Bersaksi itu juga bukannya sekedar yang tadi itu juga gitu ya. Bersaksi itu juga menceritakan, bersaksi itu menceritakan tentang pribadi Yesus. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau pergi, engkau menjadi orang yang suka bercerita tentang pribadi Yesus. Bersaksi itu juga berbicara tentang engkau sedang mengabarkan Injil. Itu juga bersaksi. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau pergi, engkau memberitakan Injil. Injil itu kan berita tentang Yesus Kristus. Nah ini nggak perlu disuruh-suruh. PMK atau KKPA-mu hanya mendorong kita saja untuk kita berperan aktif. Tetapi kita harus sadari bahwa itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita. Ada dan tidak ada KKPA pun, nanti kita lulus pun, kita harus menjadi pribadi yang suka bersaksi. Saya datang ke kenunukan ini gitu ya. Tidak ada satupun yang perintahin saya, Dikson kamu dinunukan buka pelayanan ya, harus. Pembimbing saya tidak ngomong begitu juga, harus kamu membuka pelayanan di sana. Dia mendorong saya. Ayo kok bisa nanti kamu begini ya nanti sana ya. Tetapi saya melakukan itu bukan semata-mata karena perintah, ada sebuah perintah dari pemimpin saya. Tapi kenapa? Saya membuka pelayanan di Nunukan. Karena saya sadar, saya adalah eklesia. Itu tanggung jawab saya. Saya nggak perlu nunggu ada sebuah komando perintah untuk menyuruh saya untuk bersaksi. Saya akan lakukan itu. Karena saya tahu, itu tugas saya sebagai eklesia. Saya melayani di Nunukan ini teman-teman, tidak sedikit uang pribadi saya keluar. Pelayanan saya. Kadang-kadang saya di kampus, ada anak-anak, kebetulan saya bertugas di akademik gitu ya. Pas lagi wisuda-wisuda begitu, kok ada yang nggak daftar wisuda gitu ya. Ya daftar wisuda, sampai mau tutup gitu ya. Udah, padahal ini udah sidang, sudah selesai sidang, dinyatakan lulus gitu. Kok nggak daftar wisuda? Saya melakukan peran saya sebagai eklesia tanpa disuruh. Saya hubungi, kenapa?
nggak punya uang Pak. Berapa uangmu yang ada? Saya bukan sok-sokan mau bayar karena saya banyak uang, nggak juga gitu ya. Gaji saya pas-pasan juga. Berapa uangmu yang ada? Sekian Pak. Bawa uangmu. Kamu harus daftar. Maka saya mengeluarkan uang pribadi saya untuk membayar wisudanya dia. Itu adalah pelayanan. Itu melayani. Bukan satu itu saja, banyak gitu, yang saya bantu. Kenapa? Apakah saya mau sok-sokan? Wah, Bang Dikson ini mau dibilang dermawan? Oh enggak. Semuanya karena saya sadar. Karena saya adalah eklesia. Tugas saya adalah melayani. Bukan hanya untuk sesama saja, sesama yang Kristen saja. Gitu. Teman-teman yang di luar saya juga saya bantu. Oke, 20 menit lagi. Oke, yang ketiga. Supaya jangan kepotong ya. Tugas eklesia yang ketiga adalah koinonia. Apa itu koinonia? Koinonia itu adalah bersekutu. Jadi tema kita hari ini adalah gereja dan persekutuan gitu ya. Pas sekali. Karena gereja itu panggilannya yang ketiga adalah koinonia, bersekutu. Makanya saya bilang tadi, kalau ada orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang ajaib, tapi tidak mau bersekutu dengan saudara seimannya, itu perlu pertanyaan gitu. Kenapa? Gitu ya. Tugas eklesia yang ketiga itu adalah bersekutu. Karena saya bilang tadi, abang bilang tadi bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah habitatnya sama, ada di dalam terang. Frekuensinya juga udah sama. DNA-nya juga udah sama, DNA-nya darah Yesus. Karena kita udah ditebus oleh darah Yesus. Udah sepatutnya sebenarnya kita harus bersekutu, teman-teman. Tujuannya kenapa kita harus bersekutu? Supaya kita menjadi eklesia yang semakin bertumbuh dan semakin kuat. Dan akhirnya kita bisa bermultiplikasi gitu. Jangan, firman Tuhan juga berbicara seperti ini, jangan engkau menjauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan. Itu anjuran untuk eklesia. Seperti yang dibiasakan oleh sebagian orang. Sebagian orang nggak mau bersekutu. Tetapi kita sebagai eklesia, sebagai gereja yang sudah dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib, harus mau bersekutu. Persekutuan itu ada dua macam, teman-teman. Seperti lambangnya salib, itu persekutuan kita dengan yang horizontal. Horizontal naik ya. Oh ya, vertikal gitu ya. Vertikal, persekutuan vertikal itu harus jalan. Itu antara kita dengan Allah. Hubungan pribadimu. Orang yang sudah menjadi eklesia harus punya hubungan pribadi, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan yang sifatnya horizontal, yaitu antara sesama. Itu harus jalan, teman-teman. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari persekutuan dua ini. Persekutuan engkau dengan Allahmu, secara pribadi di kamarmu, di atas motormu. Engkau adalah eklesia. Engkau adalah orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang gaib. Engkau sudah punya konektivitas dengan kerajaan Allah. Engkau sudah punya konektivitas, engkau sudah punya sefrekuensi dengan surga, dengan Allah. Maka engkau akan bisa bersekutu dengan dia. Dan engkau juga bisa bersekutu dengan sesamamu. Karena kita adalah sama-sama adalah orang-orang yang sudah menjadi eklesia, yang sudah dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Jadi teman-teman, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan. Jelas firman Tuhan bilang, jangan engkau menjauhkan diri dari persekutuan seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Nah, tiga
Peran ini harus kita perankan sebagai eklesia. Yang pertama tadi melayani, yang kedua tadi bersaksi, yang ketiga tadi bersekutu. Jadi teman-teman kemanapun kita pergi, nanti kau lulus dari teknik, kau pulang kampung, kau kerja di suatu perusahaan, kau buka perusahaan sendiri, apapun profesimu nanti, tiga ini akan melekat dalam dirimu, bahwa kau harus melayani, bahwa kau harus bersaksi, bahwa kau harus bersekutu. Amin teman-teman. Oke, terakhir. Jadi teman-teman, gereja terbentuk karena Allah telah memanggil. Oke ya. Dan bukan, ini quotes-nya nih gitu ya. Gereja terbentuk karena Allah telah memanggil. Dan bukan karena orang yang berkepentingan sama merasa perlu untuk bersatu. Jadi gereja itu bukan karena ada orang yang punya kepentingan yang sama, ayo kita bersatu yuk. Tapi gereja itu terbentuk karena Allah telah memanggil. Allah telah memanggil kita. Kita bukan bersekutu karena kita punya kepentingan yang sama. Yuk kita buat partai yuk, ayo kita kumpul. Enggak. Tapi kita sadar, kenapa kita berkumpul hari ini, bersekutu hari ini? Karena kita, Allah telah memanggil kita menjadi eklesia. Nah, itu yang mau abang bagikan buat setiap kita malam hari ini. Supaya kita ingat teman-teman. 3 tugas penting kita sebagai eklesia. Secara pribadi, sebagai gereja. Jangan kita lupakan itu. Itu ya. Sekecil apapun lakukan teman-teman. Melayani engkau, saling melayani antara sesamamu. Doakan, bantu kalau bisa bantu. Kunjungi kalau bisa kunjungi. Gitu ya. Bersaksi. Bersaksi kepada teman-teman belum mengenal Kristus. Kepada keluargamu belum mengenal Kristus. Ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ceritakan Injil kepada mereka. Mereka juga harus jadi eklesia. Mereka juga harus dikeluarkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Yang kedua, bersekutulah teman-teman. Persekutuanmu dengan Tuhan. Hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu harus kau pegang erat-erat. Dimanapun kau pergi. Itu yang menjadi kekuatan. Persekutuan dengan sesamamu. Sesama eklesia, orang-orang percaya, itu juga harus kau bina dengan baik. Dan sekarang kita melakukan kedua-duanya itu. Kita bersekutu saat ini. Kita sedang melakukan persekutuan kita dengan Allah Bapa kita. Dan kita juga sedang bersekutu dengan rekan-rekan kita. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita sebagai eklesia. Amin teman-teman. Oke. Itu yang mau abang bagikan buat kita malam hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami menyadari bahwa kamilah gereja itu Tuhan. Kamilah eklesia itu. Kamilah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Karena kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau yang telah diselamatkan. Kami adalah eklesia itu Tuhan. Sesungguhnya kamilah gereja itu Tuhan. Dan kami sekarang sadar Tuhan, bahwa kami sebagai eklesia, bahwa kami sebagai gereja-Mu Tuhan, harus berperan Tuhan, untuk kami saling melayani Tuhan, dimanapun kami berada, baik itu kami melayani antara sesama kami, bahkan kami juga mau melayani kepada masyarakat yang ada Tuhan, kami mau berperan Tuhan, kami mau saling melayani, kami juga mau berperan untuk bersaksi Tuhan, kami mau menceritakan tentang Engkau yang sudah memanggil kami dari gelap menuju terang yang ajaib. Kami mau menceritakan Engkau kemana-mana Tuhan. Biar banyak orang mendengar tentang Engkau. Tentang kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka pun harus percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka harus diselamatkan juga sama seperti kami yang selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau bersekutu Tuhan. Kami mau membuat persekutuan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Dan dengan rekan-rekan kami Tuhan. Karena kami adalah eklesia. Kami adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berperan dalam hal ini Tuhan. Kami nggak mau menjadi eklesia yang kaku. Kami nggak mau menjadi eklesia yang berdiam diri Tuhan. Tapi kami mau menjadi eklesia yang bergerak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biar rekan-rekanku yang ada di PMK Teknik ini semakin menyadari peran mereka sebagai eklesia Tuhan.
Dan lewat hidup mereka Tuhan, kerajaan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam kampus mereka, bahkan suatu saat nanti dalam pekerjaan dan keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Abang kembalikan kepada yang memimpin ibadah. Terima kasih banyak buat Bang Dickson yang telah berbagi sharingnya, teman-teman. Semoga memberkati ya. Dan terima kasih ya Bang Dickson buat waktunya malam ini. Sangat-sangat memberkati banget Bang tentang gereja dan persekutuan ini, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang melayani, bersaksi dan bersekutu, dan biarlah ketiga itu boleh menjadi gaya hidup setiap kita. Terima kasih ya Bang ya, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua yang ada di sini. Tuh. Oke, selanjutnya mungkin ada pengumuman dari Abang Kakak. Kak Febri mungkin, atau Bang Daud. Shalom. Halo. Shalom teman-teman. Mungkin kedengaran suara saya? Dengar, Bang. Oh ya. Mungkin apa? Cuma mau memberitahukan soal mentoring aja sih. Yang apa? Untuk laporannya nanti formatnya seperti biasa nanti dikirim di grup. Waktu pengumpulannya nanti seperti biasanya juga hari Selasa jam 12 malam. Dan untuk ini kan sudah masuk bahan terakhir, jadi mohon untuk teman-teman atau adik-adik dan abang-mbaknya juga bisa dikejar internalisasinya karena sudah masuk bahan akhir, dan ini kan sudah masuk bahan akhir, jadi mohon adik-adik lebih persiapkan diri untuk ujian mentoring. Nah, tanggal dan ujian mentoring itu nanti dikabari di grup mentoring. Mungkin dari adik-adik atau teman-teman ada yang mau ditanya soal mentoring nanti? Atau jelas aja? Mungkin itu aja sih dari saya PJ Mentoring. Oke, terima kasih Bang Daud atas infonya. Jadi adik-adik kalau misalnya infonya kurang jelas, nanti bisa dihubungin lagi. Nanti pasti dihubungin sama PJ Mentoringnya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau pengumuman kan? Oh, sudah. Oh, ada pengumuman lagi teman-teman. Sebentar ya. Shalom semuanya. Shalom. Untuk pengumuman, sebelum pengumuman itu kami mengucapkan terima kasih lagi buat Bang Dickson yang di Kaltara, yang dinunukan, yaitu meskipun abangnya dinunukan sana, tapi karena online sekarang, jadi kita bisa sangat terberkati sekali dalam apa yang sudah dibagikan Bang Dickson. Dan semoga Bang Dickson dan keluarga dapat dipakai Tuhan lebih lagi untuk memberkati lebih banyak lagi orang. Untuk pengumuman selanjutnya, jangan lupa untuk ibadah setiap hari Senin jam 7 malam. Bagi yang rindu untuk datang secara offline, tinggal datang aja di kontrakan ya. Di tempat PM Nur, nanti dikabarin lah kayak gitu. Salah satu pengurus atau pengurus yang lain seperti itu. Kalau ada yang rindu dan pengen banget ibadah bareng offline seperti itu. Tapi kalau yang jauh rumahnya ataupun yang di kampung masing-masing, jangan berkecil hati karena kan kita secara online nih. Jadi secara online juga kita pasti bakal mengalami karena hadirat Tuhan nggak bakal terbatasi oleh jarak dan ruang. Terus untuk selanjutnya, untuk mentoring, nanti dikabarin secara selanjutnya. Terus sebelum mengakhiri, ada yang mau didukung dalam doa kah?
Pertama, Kak Friska sakit, kurang enak badan. Yang kedua, berdoa buat keluarga, buat Bang Ikel dan keluarga. Karena tante dari Bang Ikel sudah dipanggil sama Bapa di sorga. Jadi kita berdoa supaya diberi penghiburan bagi Bang Ikel dan keluarga. Bang Stanley sehat? Bang Stanley kurang sehat. Oh iya, Bang Teddy juga kurang enak badan. Ada lagi kah yang mau didukung dalam doa? Ada lagi kah yang mau didukung dalam apa nih? Shalom Kak Bang. Ibu Kristina sedang sakit. Oke, Dek. Ibu Kristina sedang sakit. Terus ada lagi kah yang mau didukung dalam doa? Perkuliahan, praktikum. Ada lagi kah? Cepat sembuh semuanya. Kalau nggak ada, oh ya sebelum setelah selesai berdoa nanti, jangan langsung keluar ya, karena kita bakal ada apa sih namanya? Yel-yel, bukan yel-yel sih, jargon, ya jargon PMK teknik, jargon PMK teknik. Jadi supaya sama-sama bombastis ya. Nanti untuk yang pimpin jargon itu nanti saya minta ini ya, si Bobby Yoskan. Nanti kalau Bobby Yoskan nggak ngerti, nanti tanyakan sama Kak Herlina aja. Oke? Untuk kita bakal tutup dalam doa. Saya minta kesediaan dari Bang Reo. Silakan Bang. Siapkan hatinya ya. Oke, teman-teman. Oke, untuk nutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman yang dibagikan Bang Dikson. Biarlah roh yang ada pada setiap kami, Tuhan, membawa kami semakin mengerti lebih dalam lagi, Tuhan, apa yang disampaikan oleh Bang Dikson, Tuhan. Kalau setiap kami adalah gereja, setiap kami adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Dan kami percaya, Tuhan, roh yang besar itu juga, Tuhan, yang ada pada kami, memampukan kami, Tuhan, untuk menjalankan peran kami, untuk bersaksi, melayani, dan bersekutu, Tuhan, dengan Engkau dan dengan sesama kami, orang-orang yang percaya, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat alumni kami, Kak Friska, buat ibu dari Kristina, buat adik-adik kami, ada Teddy, ada Stanley, Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau yang berkati, Tuhan, obat-obatan yang mereka minum, biarlah kesehatan yang daripadamu, Tuhan, itu terjadi buat tubuh setiap mereka, Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan, buat abang kami, Bang Ikel, Tuhan, yang sedang mengalami kedukaan, Tuhan. Biarlah Engkau yang menghibur, Tuhan. Biarlah Engkau yang menghibur setiap keluarga, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, selalu ada penghiburan yang Engkau sediakan, Tuhan, buat keluarga Bang Ikel, keluarga besarnya, Bapa. Terima kasih, Tuhan, buat malam ini. Kami bersyukur buat persekutuan ini, dan jadikanlah setiap kami, anak-anak muda yang suka bersekutu, suka membangun persekutuan terlebih dengan pribadimu, Tuhan, di setiap hubungan pribadi kami, Bapak. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan WL. Oke, terima kasih untuk Bang Reo yang